Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Syarif dari kelas 6 ASI reguler pagi NPM 177100026. Jadi saya di sini ingin menjelaskan tentang communication skill dari mata kuliah keterampilan interpersonal. Apa itu komunikasi? Jadi lewat komunikasi, orang berusaha mendefinisikan sesuatu, termasuk istilah komunikasi itu sendiri. Menurut Harold Laswell. Lanjut, unsur komunikasi. Jadi di sana ada sumber, pesan, konteks, barrier, media, penerima, dan efek. Lanjut, di sini ada gambaran proses komunikasi. Lanjut, siapa yang perlu berkomunikasi? Nah, jadi menurut saya semua manusia pasti perlu berkomunikasi terhadap orang lain karena kita adalah makhluk sosial. Lanjut, mengapa kita berkomunikasi? Di sini ada 4 jenis komunikasi, yaitu komunikasi sosial, komunikasi ekspresif, komunikasi ritual, dan komunikasi instrumental. Komunikasi sosial. Jadi komunikasi sosial itu sebagai pembentukan konsep diri, pernyataan eksistensi diri untuk kelangsungan hidup dan memupuk hubungan dan memperoleh kebahagiaan. Lanjut, komunikasi ekspresif. Jadi komunikasi yang memiliki tujuan untuk menyampaikan perasaan-perasaan atau emosi kita. Contohnya seperti kita sedih, senang, ataupun marah. Jadi kita berkomunikasi itu bisa didengar atau sampai perasaan kita terhadap pendengar. Lanjut, komunikasi ritual. Komunikasi sebagai bentuk penegasan komitmen seseorang terhadap tradisi keluarga, komunitas, suku, bangsa, negara, ideologi, atau agama. Jadi saya mencontohkan seperti di agama kita berdoa. Nah, itu termasuk komunikasi ritual. Lanjut, komunikasi instrumental. Komunikasi yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan, dan mengubah perilaku atau menggerakkan tindakan dan juga menghibur. Contohnya seperti guru dan orang yang berpidato di depan umum. Komunikasi lisan, retorika. Kemampuan berretorika merupakan kumpulan kemampuan berpikir dan menyampaikan pikiran dengan ungkapan-ungkapan kata yang dipahami oleh orang lain. Lanjut, komunikator. Ini yaitu syarat-syarat komunikator, yaitu harus memiliki isi pesan yang akan disampaikan, harus memiliki suara yang dapat didengar orang lain. Yang ketiga, harus memahami orang yang diajak komunikasi. Dan yang terakhir, harus memiliki cara yang tepat dalam menyampaikan pesan. Jadi ini adalah syarat-syarat komunikator. Aspek-aspek komunikasi lisan. Di sana ada pesan, bahasa lisan, gaya bicara, dan isyarat badan, gerak tubuh ataupun mimik. Lanjut. Di sini ada syarat-syarat komunikasi lisan, yaitu pahami siapa yang diajak bicara, dan yang kedua, di mana tempat bicara, kapan waktu berbicara, berapa lama akan berbicara, apa isi pesan yang akan disampaikan. Lanjut, komunikan. Komunikan orang yang diajak bicara atau pendengar. Jadi kita harus menyesuaikan komunikan yang ingin kita ajak komunikasi. Jadi syarat-syaratnya yaitu usia, latar belakang pengetahuan pendidikan, latar belakang budaya, dan tingkat keberagamaan. Jadi kita harus melihat dulu siapa yang kita ingin ajak bicara. Lanjut, syarat-syarat komunikasi efektif. Jadi ada syarat-syarat komunikasi efektif, di antara lain pemahaman terhadap potensi diri. Yang kedua, pemahaman terhadap orang yang diajak komunikasi. Ketiga, pemahaman waktu komunikasi. Penguasaan pesan, penguasaan tempat, penciptaan suasana, penguatan dengan isyarat. Lanjut, bagian-bagian retorika, pembukaan, isi, penutup. Pembukaan atau kata-kata. Jadi kita berkomunikasi harus membuka. Seperti kita berpidato harus ada pembukaannya. Misal kita mengucapkan salam, mengucapkan sholawat, dan mengucapkan terima kasih kepada pihak yang ingin diajak berbicara. Lanjut, isi atau pesan. Jadi isi atau pesannya harus jelas, tidak bisa ditafsirkan berbeda oleh pendengar. Langsung to the point, tidak banyak basa-basi untuk
tidak makan banyak durasi, dan yang ketiga disesuaikan dengan kondisi orang-orang yang mendengarkan. Lanjut penutup. Ketika sudah sampai penutup, kita harus bisa menyimpulkan pesan, mengajak untuk melaksanakan pesan tersebut, lalu berdoa. Dan semoga yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi yang mendengarnya, dan minta maaf apabila ada kekurangan, dan tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, komunikasi akan efektif apabila menggunakan bahasa yang dipahami orang yang diajak bicara. Yang kedua, isi sesuai dengan dunia orang yang diajak bicara. 3. Menggunakan gaya bicara yang sesuai dengan situasi. Yang keempat, diciptakan iklim atau suasana yang menunjang pendukung pembicaraan. Cara-cara menciptakan iklim atau suasana. Jadi di sini ada cara menciptakan iklim atau suasana. Yang pertama, tatapan mata. Sebar ke semua sudut ruangan. Gaya irama, bicara, atau intonasi. Yang ketiga, mimik muka digunakan sebagai penguatan kata. Dan yang terakhir, isyarat-isyarat tubuh. Lanjut. Jadi di sini ada sukses komunikasi lisan tergantung kepada penguasaan diri pada awal bicara, yang penguasaan gagasan atau isi pesan, penguasaan kata-kata, dan penguasaan suasana. Jadi di sini ada syarat-syarat sukses komunikasi lisan yang bergantung kepada penguasaan-penguasaan yang ada di sini. Lanjut, retorika adalah keterampilan. Jadi retorika itu adalah keterampilan. Jadi keterampilan itu perlu dilatih, keterampilan itu perlu diuji coba, keterampilan itu menyangkut menggunakan anggota tubuh, mulut, mimik, muka, dan makan, dan tangan. Lanjut. Jadi kata orang pidato itu adalah hanya sulit memulainya. Margaret Thatcher mengakui bahwa ia selalu grogi selama 5 detik ketika memulai pidatonya. Lanjut. Apabila kita bicara di depan orang, maka anggap saja orang-orang di depan kita itu tidak tahu apa-apa. Jangan coba menatap pada satu arah saja, arahkan tatapan mata ke semua arah. Kontrol bicara dengan merespon orang-orang yang mendengarkan. Jangan berpikir pidato itu mudah tanpa mencoba. Pidato itu tergantung nanti pada saatnya. Semua orang mungkin akan mencela saya, semua orang mungkin akan langsung tertarik pada saya, semua orang akan paham seperti apa yang saya pahami. Jadi kita ketika ingin memulai komunikasi, kita jangan berpikir seperti ini. Jadi kita harus berpikir bahwa saya bisa, karena saya telah menguasai semuanya, saya bisa yakinkan orang lain tanpa meremehkan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah hilap mohon maaf.